Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT tentang Nabi Musa. Nah, sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Adinda, nomor absen 1. Saya Bapak Olinda, nomor absen 4. Saya Aisyah Azza, absen 11. Saya Rinda absen 15. Saya Asrama Buruni, absen 20. Nah, buat pengikut teman-teman semua, tentang kisah Nabi Musa ini, yuk simak videonya. Yuk! Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Yokabat. Beliau dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ayah Musa membawa istrinya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan, apalagi sampai dibunuh. Setelah kelahirannya, Yokabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat petitaan air lalu menghanyutkan buah hatinya ke Sungai Nil. Selanjutnya, peristiwa saat Nabi Musa lahir. Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa menurut pandangan umum atau dari sudut pandang universal. Nabi Musa adalah sosok yang dianggap sebagai nabi terpenting dalam Yudaisme atau agama Yahudi, dan salah satu nabi terpenting dalam agama Kristen, Islam, Bahai, dan agama-agama Abramik lainnya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran, Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel dan pemberi hukum yang dianggap sebagai penulis Taurat. Dalam Islam, Musa adalah salah satu nabi dan rasul. Musa adalah keturunan Nabi Yakub dan Nabi Isa, anggota suku Lewi dan menantu dari Nabi Syuaib yang memiliki tubuh yang kuat dan gagah. Musa diutus sebagai nabi untuk Bani Israel kira-kira sejak tahun 1450 sebelum Masehi. Ia hidup di masa pemerintahan Fir'aun di Mesir. Keutamaannya di dalam Islam adalah sebagai penerima Taurat dan mukjizat melalui tongkat. Para pengikutnya dikenal sebagai kaum Yahudi. Bertemunya Nabi Musa dan Firaun. Musa ditemukan oleh istri Firaun yang mandul, Aisyah, dan diangkat menjadi anak setelah membujuk suaminya untuk tak membunuh bayi laki-laki itu. Singkat cerita, Aisyah menyadari bahwa anak tersebut perlu air susu ibu. Namun, Nabi Musa alaihissalam enggan menyusu kepada wanita manapun. Akhirnya, Aisyah pun mencarikan ibu susu untuk Musa dan memberikan Musa untuk tinggal. Yang ternyata ibu susu Musa adalah ibu kandungnya. Sampai tiba saat Musa sudah tidak menyusu, ia lantas kembali ke istana Firaun sebagai anak angkat mereka. Nabi Musa tumbuh seperti anak raja. Ia menjadi pribadi yang kuat, berpendidikan, dan pemberani. Musa menentang Fir'aun. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Namun, aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa memiliki banyak mukjizat yang terkenal di kalangan umat manusia seluruh dunia, khususnya di kalangan Muslim. Mukjizat Nabi Musa yang termaktub di dalam Al-Quran adalah: yang pertama ada tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua ada menyeberangkan Laut Merah atau membelah Laut Merah. Kemudian yang ketiga ada menjadikan air Laut Merah menjadi tawar. Wafatnya Nabi Musa.
Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Aqsari berdasar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menceritakan wafatnya Nabi Musa. Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut yang ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Namun, Nabi Musa malah menampar malaikat tersebut. Nabi Musa kemudian sadar dan Allah pun meminta Nabi Musa untuk wafat. Nabi Musa pun mengiyakan dan ingin wafat dekat dengan Baitul Maqdis. Kesimpulan, dari perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Firaun. Dan diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah akan memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tidak berguna lagi.